Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu nih, dan banyak belum ada yang memberitakan hal ini ya teman-teman ya, yang membuat saya juga yakin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pioner Indonesia. Jumpa lagi teman-teman, welcome back again. Dan yang datang dari luar Indonesia pun tidak lupa untuk saya sapa teman-teman ya. Thank you very much for your attention guys. Terima kasih teman-teman sudah selalu hadir dan kita berdiskusi, ngobrol Pi Network bareng. Dan teman-teman, untuk video kali ini adalah jawaban atau tanggapan ya dari pertanyaan atau request teman-teman terkait seorang YouTuber yang kemarin membahas atau mereview seputar Pi Network teman-teman ya. Dan disitu kan banyak pro kontra dan sempat heboh. Nah, pasti teman-teman sudah tahu sendiri kan. Dan wajahnya pun, thumbnailnya pun ya teman-teman sudah tahu ya, yang orang tersebut megang dagu itu ya. Nah, saya nggak mau nyebutin namanya teman-teman, yang jelas itu adalah perspektif dan juga beberapa data yang dimunculkan ya, based on his perspective ya, berdasarkan sudut pandang dia. Ya mungkin kalian terserah mau mempercayainya atau mau memanggilnya seorang expert atau enggak. Yang jelas seperti ini teman-teman. Ini kan tanggapan saya ya. Kalau saya pribadi jujur, ada beberapa statement yang setuju, tapi ada juga yang tidak setuju. Karena seperti ini teman-teman, setiap project cryptocurrency pasti memiliki style berbeda teman-teman. Tidak semuanya sama. Bitcoin, Ethereum, atau yang kita jalani sekarang Pi Network, kalau teman-teman tidak memahami roadmap atau white papernya secara mendalam, analytical thinkingnya juga kurang kurang luas teman-teman terkait project tersebut, ya otomatis kita tidak bisa menyimpulkan secara dini teman-teman ya, atau langsung menyimpulkan project ini nggak bagus atau scam dan sebagainya. Nah itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk request atau tanggapan saya terkait video si YouTuber tersebut ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Pertama, nah ini ada 3 poin yang ingin saya munculkan teman-teman. Dan disitu terserah teman-teman ya, apakah kalian menganggap video YouTuber tersebut benar atau menggiring opini ke arah yang negatif tentang Pi Network. Yang jelas ini pendapat saya untuk menanggapi video tersebut teman-teman ya. Saya memiliki 3 alasan. Ini sebenarnya banyak sih, tapi saya melihat YouTuber lain itu sudah banyak yang bahas. Saya bahas dari logika sederhana aja ya teman-teman ya, yang teman-teman itu bisa mudah menyerapnya ya, mudah memahaminya teman-teman. Saya menampilkan 3 tanggapan ya, dan saya lebih cenderung yakin sih ke project Pi Network ya. Tapi sekali lagi saya tidak terlalu fanatik teman-teman, apalagi harga ya. Saya pemikirannya simpel-simpel aja, nggak terlalu fanatik atau nggak terlalu barbar teman-teman ya. Oke, 3 alasan. Nah ini kalian kan kemarin request ya untuk channel King Fat, untuk saya sendiri yang yakin ke project ini, dan juga teman-teman banyak chat di WA tuh ya. Jadi saya jawab sekarang teman-teman ya. First, yang pertama, yaitu terkait sebuah project. Teman-teman pasti sudah tahu semua ya, di dunia bisnis, walaupun ya membahas bisnis yang kurang lebih mirip ya, tapi secara style, secara khas kan pasti ada perbedaan di situ. Nggak semuanya sama ya. Ya kalau sama otomatis ya plagiasi teman-teman ya. Pasti project itu diciptakan untuk memperbarui atau mengembangkan kira-kira kekurangan dari yang sebelumnya itu apa ya. Nah itu project yang bagus, yang futuristik ya teman-teman ya. Dan semua cryptocurrency kalau kita nilai ya otomatis punya harga di awal dan bisa dijual belikan, yaitu pada umumnya. Tapi kalau kita baca white paper atau tujuan dari Pi Network sendiri teman-teman, ya otomatis berbeda ya. Kenapa berbeda? Nah teman-teman coba deh
lihat di project crypto lainnya, itu kebanyakan atau mungkin keseluruhan menggunakan sistem open network for the first time, ICO dulu, pakai duit, bener gak? Terus juga langsung bisa memiliki harga ya. Tapi kan sudah dijelaskan, ada stressing, penekanan di situ bahwasanya Pi Network tidak ada ICO dan sistemnya adalah menggunakan terlebih dahulu closed network, teman-teman. Jadi dibenerin dulu nih komunitasnya gitu kan, perangkat-perangkatnya atau produk-produknya, sehingga nanti lancar untuk utilitasnya, kegunaan Pi ini terarah gitu loh, jelas gitu loh ya. Nah, jadi untuk open network itu pasti ada gitu kan. Bahkan Dr. Nicholas kan sudah menjelaskan itu ya berkali-kali ya. Nanti pasti dengan blockchain lain atau dengan exchanger itu bakalan ada gitu kan. Jadi kita pahami dulu deh, jangan hanya di surface. Menurut saya ada beberapa penjelasan dari si YouTuber itu yang masih permukaan gitu kan, cenderung menyamakan project-project kripto secara total ya, atau secara rata-rata cryptocurrency yang ada di dunia gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Kedua teman-teman, nah ini alasan yang juga membuat saya yakin dan saya menganggap Pi bukan scam ya. Tapi ingat, ini kan perspektif teman-teman ya. Jadi yang kedua adalah terkait sanction atau sanksi. Jadi simpelnya gini teman-teman, kalau Pi Network itu scam ya, penipuan, ngapain ya coba Pi Network itu masih benar-benar mempertahankan atau benar-benar concern ya, memperhatikan ya sanksi yang ada di Amerika. Nah, Pi Network kan ini dari Amerika ya teman-teman ya, sangat ketat, sangat memperhatikan sanksi yang ada di negara tersebut. Kira-kira negara apa saja yang memiliki daftar sanksi terhadap negeri paman Sam itu ya, Amerika teman-teman ya. Maka nanti Pi Network pastinya akan menyesuaikan agar proyeknya itu tidak terjadi masalah atau hambatan ke depannya teman-teman ya. Nah, coba deh setelah ini saya tunjukkan. Nah, ini mungkin si YouTuber nggak tahu ya, kalau ada beberapa negara yang yang tidak bisa menambang Picoin seperti kita gitu kan, secara murni gitu Pi-nya, tapi berupa kemarin kalau nggak salah Pi reputation kalau nggak salah ya, bukan normal seperti kita pada umumnya ya, karena terkena dampak sanksi negara itu teman-teman ya. Yang paling santer itu yang saya sering lihat adalah teman-teman dari pioneers Iran ya. Nah, itu banyak banget yang mungkin kita bisa sebutlah protes atau request bagaimana untuk sanksi itu bisa dinormalkan atau kembali seperti semula. Nah, ini seperti teman-teman lihat di samping saya nih. Nah, itu surat resmi mereka loh. Mereka menuntut gitu kan. Mereka memberikan balasan, feedback terkait sanksi tersebut ya. Stop the sanction or deal on the Pi Network. Jadi logisnya kalau Pi Network mau scam, ngapain kena sanksi gitu kan? Kalau tujuannya ingin big data atau manipulasi data atau penyelewengan data, ya udah langsung aja semua ikut, data-datanya diambil gitu kan. Nah, logika sederhana seperti itu teman-teman ya. Saya ibaratnya benar-benar dari orang biasa yang memang tidak begitu dalam analisanya, jadi saya pun beranggapan ya kurang pas gitu ya kalau misalkan Project Pi Network masih mempertimbangkan aturan-aturan yang ada di Amerika teman-teman ya, terutama sanksi. Nah, itu ya. Terus yang terakhir, yang ketiga teman-teman, alasan sederhananya yaitu pastinya teman-teman tahu semua ya, sekarang kita sudah berada di proses KYC massal, di mana di situ ada validator teman-teman ya, ada partisipasi dari teman-teman pioneers untuk ikut ya atau membantu dalam memvalidasi data teman-teman yang ada di negara masing-masing. Nah, simpelnya teman-teman, kalau Pi Network itu scam, ngapain ya dari pusat, dari core team atau Pi Network itu mengikut sertakan ya para usernya atau teman-teman yang
nambang Pi Network itu di dalam project ini, ya kan repot gitu ya, terlalu terlalu rumit gitu kan. Ya mending mereka aja yang ngatur, terus mereka bisa alasan, wah nanti kami validasi data-datanya, nanti kami urus, kami lakukan A, kami lakukan B ya. Pokoknya alasan apapun itu ya mereka gampang kalau misalkan punya niat scam ya teman-teman ya. Jadi nggak usah butuh user-usernya untuk memvalidasi data ya, mereka bisa karang itu ya. Jadi untuk validator sendiri kan memang ya mereka butuh ya, mereka butuh di setiap negara karena memang ID dokumennya itu berbeda teman-teman, dan mereka harus memastikan itu. Dan di situ hebatnya atau bagusnya adalah Pi Network sendiri memberikan reward ya kepada setiap validator teman-teman. Nah, jadi yang sederhana seperti ini pastinya teman-teman mikir ya ngapain gitu kan scam gitu kan. Ini perspektif saya teman-teman ya. Ya terserah teman-teman mau setuju atau enggak. Tapi sebenarnya banyak alasan di luar ini ya. Nah, tapi untuk meyakinkan teman-teman, atau saya hanya berdiskusi ya, bertukar pikiran dengan teman-teman, ya coba kita renungkan teman-teman ya. Nah, jadi masalah yang terakhir ini adalah validator ya. Ya nggak usah repot-repot kalau mau nipu gitu kan. Nggak usah memvalidasi data yang melibatkan orang lain, validasi aja sendiri. Kayak mungkin project-project yang lain yang scam gitu ya, kan mereka nggak membutuhkan orang lain di luar mereka gitu kan. Nah, that simple teman-teman ya. Terus yang terakhir, nah ini pasti yang kalian tunggu-tunggu nih, dan banyak belum ada yang memberitakan hal ini ya teman-teman ya, yang membuat saya juga yakin teman-teman. Dari statement penjelasan si YouTuber yang mereview Pi scam itu ya, tapi itu pakai tanda tanya teman-teman ya. Di situ teman-teman penjelasannya adalah Pi belum memiliki harga. That's right. Ya, I agree about that. Ya, jadi saya setuju, memang belum punya gitu kan masih di enclosed network ya. Masih belum menuju ke arah situ gitu kan, walaupun terkesan lama sih ya. Jadi Pak De Nicholas semoga secepatnya ya, biar bisa membuktikan Pak De ya bahwasanya project Anda itu mantap ya. Sebenarnya sudah kita baca white paper dan juga produk dan juga alurnya, sebenarnya udah luar biasa sih menurut saya teman-teman ya. Jadi teman-teman, terkait Pi Network yang belum memiliki harga, nah ini fantastisnya ya yang saya sampaikan berdasarkan data teman-teman. Coba cek di project manapun yang belum memiliki harga atau listing teman-teman ya. Coba cek aja, apakah mereka sudah mendapatkan pemberitaan yang spektakuler, atau mungkin secara akademik. Kalau teman-teman di sini dari akademisi pasti sudah paham ya. Nah, di sini teman-teman, Pi Network yang belum punya harga itu ya ternyata sudah masuk ya, ini project cryptocurrency yang masih ZOM loh ya, sudah masuk ke ranah jurnal internasional. Nah, ini bisa lihat nih, saya tunjukkan. Nah, luar biasa kan? Bahkan yang sudah punya harga pun belum masuk jurnal ya. Kalau udah masuk ke jurnal internasional, menurut saya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Dan siapapun penulisnya atau yang mengunggah atau meneliti atau menyatakan ke dalam jurnal tersebut, ya otomatis dia sebelumnya sudah riset ya teman-teman ya, sudah melihat potensi apa yang dimiliki Pi Network ke depannya. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh, saya sediakan. Tapi untuk pembahasan ini secara detail karena memang jurnalnya ini panjang ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bahas di sini, nanti lebih panjang lagi ya penjelasannya. Karena memang di jurnal ini bahasa Inggris, saya pelajari dulu teman-teman ya. Tapi sepintas saya udah lihat garis besarnya seperti apa. Jadi salah satu maksud dari jurnal ini membahas atau mereview terkait Pi Network itu di masa depan
Jadi ada beberapa itu ya, perkembangan atau solusi yang ditawarkan di situ teman-teman ya. Coba aja teman-teman cari cryptocurrency yang sudah masuk di jurnal internasional. Ya mungkin hanya yang terkenal itu aja ya, Bitcoin atau mungkin Ethereum. Kalau yang lain ya nggak ada teman-teman ya, apalagi yang belum memiliki harga luar biasanya seperti itu. Jadi udah masuk ranah jurnal internasional ya, mantap ya. Ya itulah teman-teman ya, itu dari beberapa alasan, 3 alasan dan satunya plus yang terakhir yang belum saya bahas, belum saya analisa teman-teman, terkait Jurnal International Pi Network. Nah itu ya, merupakan ya bahwasanya project ini based on my perspective, berdasarkan berdasarkan sudut pandang saya, itu bukan scam ya. Nanti kedepannya seperti apa, ya itu kan kita belum tahu teman-teman. Kita berbicara based on data teman-teman ya. Yang dibicarakan atau yang dijelaskan oleh si YouTuber tersebut juga ada benernya ya, beberapa hal ada benernya. Tapi yang lain-lain juga sudah dibantah oleh teman-teman YouTuber yang lain ya. Jadi saya tidak menjelaskan itu, saya hanya poin ini saja ya teman-teman ya. Oke, that's all for King Fat reaction teman-teman ya. Itu reaksi saya atau jawaban saya dari request teman-teman, dan semoga mencerahkan, membuat teman-teman semangat. Tapi ingat, jangan terlalu fanatik juga teman-teman. Bener ya, jangan terlalu fanatik, karena kita nggak tahu ke depannya teman-teman akan seperti apa ini. So that's all from me teman-teman. Itu aja dari saya terkait yang kemarin, dan mohon maaf ya baru saya tanggapi ya, karena saya harus mencermati dulu gitu ya. Saya harus check and recheck dulu teman-teman. Thank you very much for today. Kita berjumpa lagi teman-teman di kesempatan lainnya yang lebih seru pastinya ya. Dan juga terkait jurnal internasional itu yang akan saya bahas. Dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.